Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semans EduTalk. Welcome leaders. Semangat sekali kita pagi hari ini. Tentu. Dan Anda yang sudah menantikan bagaimana hal baru di channel kami, sebagusnya memang langsung subscribe dan juga nyalakan notifikasinya ya. Pagi hari ini saya Muhammad Rifki, bagian dari keluarga besar SMA Negeri Sumatera Selatan, dan juga di studio 1 kita ada hal yang sudah banyak nge-request sebetulnya dari para keluarga besar di luar Seman Sumsel atau yang selama ini pengen tahu tentang SMA Negeri Sumatera Selatan. Nah, untuk itu kami hadirkan dan saya tidak sendiri, saya bersama beberapa petinggi SMA Negeri Sumatera Selatan. Padahal kita tidak tinggi ya. Mungkin tempatnya itu sepatunya lebih tinggi kan. Oke, saya sapa yang pertama persis di sebelah saya ini Bapak yang sangat dekat dengan siswa dan paling senior ya Pak ya, kalau saya catat di kemanajemenan sekolah kita ya Pak ya. Itu sebuah anugerah ya Pak ya. Semua kebetulan duluan masuk nanti saja. Dulu Pak, saya harus kenalkan dulu ya. Bapak ini seorang yang sangat familiar di mata anak-anak, apalagi di kesiswaan sendiri. Ya, ini Pak Eko Valeri Freddy MPD selaku wakil kepala sekolah untuk Departemen Kesiswaan ya Pak ya. Oke, apa kabar Pak Eko sejauh ini? Alhamdulillah, baik sehat. Alhamdulillah. Semua lancar di tengah pandemi? Lancar insya Allah. Lancar, Artinya semua kegiatan tetap kita jalankan ya, walaupun dibatasi dengan protokol kesehatan. Oke. Tetap berhubungan sama anak-anak sejauh ini juga? Tetap. Oke. Ya, walaupun tidak bisa bertatap muka, tapi kita punya media-media lain. Ya, termasuk ini ya, jadi media Termasuk kita ini, betul. menjembatani anak-anak yang dalam kondisi selama BDR tidak sempat ke sekolah dan memupus kangen mereka. Kangen sekolah, kangen asrama Pak. Kangen sekolah, asrama, karena spesial sekolah kita juga boarding ya. Betul. Oke, Pak Eko nggak sendiri, dan Pak Eko ini juga didamping oleh timnya. Satu-satu yang paling cantik di sini Pak Eko. Wow. Kita ngeliriknya kemana? Ngeliriknya ke depan. Oke, satu-satunya paling cantik dan bundanya anak-anak. Ya. Halo. Oke, ini Bu Febri Anggra ini selaku koordinator Pathway to Leadership. Pagi Bu. Pagi Pak Rifki. Apa Pagi Pak Eko. kabarnya? Pagi, Bu. Alhamdulillah luar biasa sehat. Bunda anak-anak. Wow, berat ya Bunda. Biasanya ibu aja lah. Ibu aja. Ya? Bergabung di SMA Sumsel ini tahun keberapa kira-kira? Ini sudah tahun ke-5, masuk tahun ke-6, tahun ajaran ke-6. Saya juga catat ibu ini memang walaupun sudah alumni untuk siswanya, tapi hubungan ke alumni kita juga cukup baik. Iya. Bagaimana cara Bu Febri menjalin hal itu? Ya, kita tetap berkomunikasi meskipun terpisahkan oleh jarak. Sekarang jarak bukan penghalang lagi karena kemajuan teknologi ya. Kita juga berkomunikasi melalui media sosial ataupun platform yang memungkinkan kita untuk tetap mengawasi anak-anak dari jauh gitu. Oke. Nah, ini kaitan dua narasumber kami pagi ini berkaitan tentang program leadership di SMA Negeri Sumatera Selatan. Ada beberapa hal yang akan kita bahas ke depan dan juga semakin seru bagi Anda yang selama ini atau keluarga yang pengen tahu mungkin kita satu-satunya yang ada di Sumatera Selatan sekolah SMA penerapan aplikasi nilai-nilai leadership Pak Eko sejauh ini. Program leadershipnya mungkin yang ciri khasnya kita yang tidak dimiliki oleh sekolah lain. Kita punya program 3L, belajar sepanjang hayat, lifelong learning, dan juga CS, community service, pengabdian masyarakat. Nah, ini kaitannya dengan visi sekolah kita sebetulnya ya. Visi SMA Negeri Sumatera Selatan adalah menjadi sekolah pencetak pemimpin Indonesia masa depan yang dari sisi kompetensi, karakter, dan juga berwawasan global. Saya mungkin ke pertanyaan pembuka dulu ya, Bu Febri, saya ke Pak Eko. Apa yang menjadi latar belakang visi SMA Negeri Sumatera Selatan yang memfokuskan untuk mencetak pemimpin Indonesia masa depan, Pak Eko? Ya, baik. Terima kasih Pak Rifki atas pertanyaannya. Ini pertanyaan pembuka Pak ya. Mungkin saya jawabnya tidak terlalu panjang, tapi insya Allah bisa menjelaskan kenapa sekolah kita mempunyai visi mencetak pemimpin masa depan Indonesia. Seperti yang kita tahu, kemajuan satu bangsa dalam hal ini Indonesia khususnya sangat tergantung dari generasi mudanya. Artinya bagaimana generasi muda bisa berkompetisi dalam dunia global saat ini
bagaimana generasi muda bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, dan juga dituntut tidak hanya bagus dalam sisi akademis, tapi juga harus mumpuni dari sisi-sisi non akademis. Contohnya seperti kecerdasan emosional, itu penting. Sebagai seorang pemimpin, mereka harus punya kecerdasan emosional yang nantinya bisa menjadi modal untuk membawa perubahan lebih besar di bangsa Indonesia. Kenapa pemimpin? Karena kita percaya dengan menjadi pemimpin, anak-anak kita bisa berbuat lebih, bisa berkontribusi lebih banyak untuk bangsa dan negaranya. Sudah kelihatan ya Pak, sejauh ini sekolah kita itu pencetak beberapa pemimpin di luar sana. Ya, kalau melihat dari rekam jejak alumni kita, beberapa alumni kita mungkin sebagian besar ya, ketika mereka lulus dari SMA Sumsel, kemudian melanjutkan studi di perguruan tinggi, mereka tidak hanya fokus ke akademik tapi juga aktif di organisasi. Artinya mereka sadar bahwa pemimpin generasi muda itu sebagai agent of change, sebagai agen perubahan. Ada catatan lain mungkin tambahan tentang bagaimana program leadership di SMA Negeri Sumatera Selatan ini dalam membentuk para alumninya? Ya, ketika mereka pertama kali datang ke SMA Sumsel, sekolah kita tentu punya, masing-masing sekolah tentu punya culture masing-masing, tentu punya budaya masing-masing. Ketika mereka pertama kali sampai di sekolah, kita adakan perkenalan karena mereka akan tinggal di asrama, bagaimana nanti kebiasaan atau habit di asrama, kemudian bagaimana culture atau budaya sekolah, 5S, ketika bertemu orang lain harus bertegur, menyapa, senyum, kemudian salam, dan bagaimana mereka dituntut untuk mandiri, karena sebagai seorang pemimpin dituntut untuk bisa independen atau bisa mandiri, jadi semua dikerjakan sendiri. Dan ketika mereka di asrama pun, di sekolah pun, kita tanda kutip kita campur anak-anak kita dalam satu kamar, tidak hanya satu angkatan atau satu kelas, tapi bagaimana mereka bisa berbaur dengan teman-teman yang lain, bisa saling berbagi, karena pemimpin tidak hanya dituntut untuk bisa show off secara pribadi, tapi juga bagaimana bisa berbagi dengan orang lain. Jadi kemandirian, kemudian konsep saling berbagi itu, kemudian tentunya kecerdasan emosional, bagaimana bisa berbuat lebih tidak hanya di sekolahnya, di komunitas sekolah, tapi juga apa sih yang bisa dilakukan oleh mereka dalam kapasitas sebagai siswa, sebagai murid, sebagai peserta didik untuk masyarakat di sekitarnya, di lingkungan sekolah atau di sekitar rumah tempat tinggal mereka. Oke, feel-nya dapat ya, Pak Eko ini dekat sekali dengan siswa ya, feel-nya jadi mengena. Oke, kita ke Bu Febri. Bu Febri, kalau melihat dari latar belakang sekolah kita yang memajukan leadership yang ada di program unggulan di Departemen Kesiswaan, ada program, saya tertuju pada Pathway to Leadership ya. Sebagai seorang koordinator, bisa cerita ya, apa itu sebetulnya program itu? Iya, jadi Pak Riki, PTL atau Pathway to Leadership ini merupakan program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi kepemimpinan siswa atau peserta didik. Nah, tentunya dalam menjalankan program ini didampingi dengan pendidikan karakter seperti yang sudah disampaikan Pak Eko yang sebelumnya, supaya tidak hanya mampu menjadi pemimpin tapi juga memiliki budi pekerti yang baik. Yang membedakan antara PTL dan kepramukaan ya. Nah, ini yang membedakan antara kedua kegiatan ini adalah bentuk dan teknis kegiatan. Okay. Jadi di kegiatan PTL ini siswa tidak hanya mengembangkan potensi individual untuk menjadi seorang pemimpin, tapi juga kemampuan bermasyarakatnya. Begitu Pak Rifki. Jadi sangat beda ya, kalau sekolah-sekolah lain ada pramuka, lebih dari pramuka, Pathway to Leadership. Ada beberapa komponen nilai yang saya catat. Nilai apa saja sebetulnya yang ada di PTL ini? Oke. Untuk nilai-nilai khususnya di kegiatan kepemimpinan itu ada di leadership dan solo camp, itu biasanya ada 9 nilai inti yang kita tanamkan. Yang pertama ada tanggung jawab, kemudian ada empati, patriotik, kolegialitas, kemudian jujur, hormat, berani, inovatif, dan yang terakhir itu keunggulan individu. Nah,
Kesembilan nilai ini nanti di akhir kegiatan pelaksanaan kegiatan camp akan kita nominasikan kepada siswa-siswa terbaik. Nah, itu untuk kegiatan leadership camp. Sedangkan untuk kegiatan solo camp kita fokuskan pada selain 9 nilai ini kita fokuskan juga kepada nilai kerjasama tim, kemampuan bekerja sama dalam tim. Seperti itu Pak Rifki. Oke, ada solo camp dan juga Leadership ada camp. leadership camp. Jadi ini semakin mengerucut ya makna leader sebetulnya. Ini diperuntukkan untuk anak-anak kelas berapa saja Bu, untuk leadership dan solo camp yang ada di SMA Negeri Sumatera Selatan? Oke, sebelum menjawab pertanyaan itu saya jelaskan dulu Pak Rifki ya, 4 program inti dari kegiatan PTL ini ya, PTL. Jadi ada 4 program di bidang Pathway to Leadership. Yang pertama itu ada kegiatan atau program kepemimpinan yang tadi melalui kegiatan leadership dan solo camp. Yang kedua itu ada kewirausahaan. Yang ketiga ada pengabdian masyarakat atau community service. Dan yang terakhir itu ada pembelajaran sepanjang hayat, itu lifelong learning kalau kita kenal istilahnya di SMA Negeri Sumatera Selatan. Nah, kembali ke pertanyaan Pak Rifki tadi, bagaimana tadi Pak? Bisa diulangi? Diperuntukkan untuk kelas berapa saja? Oh, iya. Solo camp dan leadership? Ini diperuntukkan kalau leadership itu kita membentuk anak-anak yang baru bergabung menjadi keluarga besar SMA Negeri Sumatera Selatan. Artinya seluruh siswa kelas 10 diwajibkan mengikuti kegiatan leadership ini. Ngapain biasanya? Biasanya kita latihan baris berbaris, latihan kepemimpinan, latihan bertahan hidup di alam bebas. Kemudian SMA Negeri Sumatera Selatan melakukan kerjasama dengan pihak Angkatan Udara, TNI Angkatan Udara untuk menyukseskan program ini. Jadi anak-anak benar-benar dididik untuk menjadi pribadi atau sosok pemimpin yang terlatih, seperti itu. Oke, jadi kalau balik ke Pathway to Leadership atau PTL tadi meliputi 4 program. Ada leader, ada solo, ada juga community service, dan ada 3L. Saya tertarik untuk membahas 3L, Bu Feby. Oke. 3L ini apa sih yang paling eksklusif mungkin ya dari program 3L? Bisa dijelaskan untuk para mungkin beberapa sekolah yang guru-gurunya yang juga ingin ya memaksimalkan program ini di sekolah mereka. Oke. Jadi program belajar sepanjang hayat atau lifelong learning ini adalah kegiatan yang mewadahi siswa untuk mengembangkan potensi soft skill maupun hard skill mereka. Jadi kalau di kelas anak-anak biasanya fokus kita ke kurikulum ya Pak ya, pengetahuan materi pembelajaran terkait pembelajaran. Tapi di kegiatan LLL ini atau 3L ini siswa diajak untuk mengikuti seminar atau workshop yang berkaitan dengan kemampuan dan pengembangan potensi. Misalnya kita mendatangkan atau mengundang salah satu penulis novel, kemudian mengadakan workshop di SMA Negeri Sumatera Selatan, memperkenalkan penulisan itu seperti apa ke anak-anak, dan banyak bidang lainnya juga seperti kewirausahaan, bagaimana mengembangkan potensi atau hobi yang kita miliki menjadi peluang wirausaha, seperti itu Pak Rifki. Jadi itu kalau dilihat program ini sifatnya tahunan untuk anak kelas berapa gitu? Oke, kalau untuk program 3L ya? ini adalah program mingguan. Jadi setiap minggu, setiap 1 minggu sekali di hari Jumat, anak-anak mengikuti kegiatan ini selama 1 jam. Penyesuaian di masa pandemi kita melakukan durasinya 1 jam ya Pak Eko ya. Nah, dan ini berkelanjutan, artinya program rutin setiap 1 minggu sekali Pak Rifki, dan dikhususkan untuk anak kelas 10 dan kelas 11. Karena kelas 12 mulai fokus untuk mempersiapkan ujian akhir atau kelulusan. Semester ini, tahun ini semuanya berubah gara-gara pandemi. Kelas 10 menjadi hal yang menanggung banyak persoalan karena pandemi. Sampai saat ini belum ada tatap mukanya ya. Iya. Nah, penerapan beberapa hal, terutama konsep program leadership secara online, apa yang sudah dilakukan oleh Departemen Kesiswaan? Oke. Jadi kita mulai dari tahap yang paling awal ya, masa pengenalan lingkungan sekolah dan asrama. Nah, ini sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya kita bertemu secara langsung, bertatap muka dengan orang tua atau wali murid. Nah, saat ini kita hanya bisa melakukan secara virtual. Nah, tapi penyesuaian yang kita lakukan adalah di media yang kita gunakan. Kalau selama ini kita langsung, sekarang kita menggunakan platform yang menyediakan jasa untuk bertemu atau berdiskusi secara virtual Pak Rifki. Sedangkan untuk program, kita tetap mengikuti ritme kehidupan berasrama maupun bersekolah di SMA Negeri Sumatera Selatan. Jadi selama kegiatan MPLSA kemarin, kegiatan siswa selama 1 minggu sudah kita jadwalkan mulai dari bangun tidur hingga mereka tidur lagi. Jadi
meskipun virtual, nuansa atau lingkungan asramanya tetap mereka rasakan di rumah, mulai dari jadwal bangun, sholat subuh berjamaah, kemudian persiapan untuk sekolah online gitu Pak Rifki. Jadi tetap kita perkenalkan apa saja rutinitas yang ada di SMA Negeri Sumatera Selatan. Oke. Ini menarik ya, leadership itu dibangun dari sekolah dulu ya. Jadi supaya lebih nuansanya untuk berkelanjutan yang sudah menjadi fondasi, ini sudah dilakukan di SMA Negeri Sumatera Selatan. Nah, bagaimana implementasi? Saya Pak Eko nih, Pak Eko nggak ngomong-ngomong lagi soalnya. Kita ini bicara tentang implementasi ya, jadi sudah panjang juga secara konkret dijelaskan Bu Febri. Nah, bicara tentang implementasi PTL atau Pathway to Leadership ini, apa yang sudah menjadi program penting untuk penerapannya kepada siswa Pak? Ya, kalau untuk program leadership sendiri, mungkin bisa kita bagi dua ya Pak ya. Ketika siswa masih bersekolah di Seman Sumsel dan ketika siswa-siswi kita sudah lulus atau menjadi alumni dan melanjutkan studi ke perguruan tinggi atau universitas. Nah, ketika siswa-siswi kita masih menjadi bagian dari Seman Sumsel, kalau kita flashback sedikit lagi, kita percaya sesuai dengan visi kita mencetak pemimpin masa depan, mencetak pemimpin itu tidak bisa instan. Tentunya itu melalui proses-proses yang panjang selama 3 tahun di sekolah. Dan itu kita mulai dari hal-hal kecil, praktik-praktik baik apa yang ada di sekolah yang bisa dilakukan oleh siswa. Dari praktik baik itu akan menjadi kebiasaan dan akan menjadi culture pada akhirnya, seperti itu. Jadi sebetulnya lebih ke pembiasaan, bagaimana mereka bisa mandiri, kemudian bisa survive dalam segala situasi. Kita lakukan implementasi programnya, kita ada solo camp, kemudian leadership camp. Bagaimana mereka bisa survive, bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan teman-temannya dalam satu tim untuk mencapai satu tujuan. Kemudian lagi kalau seorang pemimpin juga harus punya kemampuan komunikasi yang baik. Bagaimana seorang pemimpin bisa menyampaikan ide yang ada di kepalanya dan sampai diterima dengan tepat oleh komunikan, seperti itu. Kita di program PTL, di Pathway to Leadership, kita ada yang namanya program assembly ya Bu ya, atau kita sebutnya kita apel ya. Mungkin kurang lebih seperti apel. Di situ kita tantang ya. Kita tidak instruksikan, tapi bahasa kita tantang anak-anak kita challenge mereka agar berani berbicara atau speak up di depan teman-temannya, di depan Bapak Ibu guru, di depan publik. Dan sesuai dengan visi kita juga berwawasan global, kami juga memandang bahasa global, dalam hal ini bahasa internasional, bahasa Inggris itu sangat penting untuk bisa dikuasai oleh anak didik kita, terutama ketika nanti mereka setelah lulus dan tentunya kita harapkan menjadi pemimpin di masa depan. Kemampuan berbahasa Inggris itu sangat kita fasilitasi. Bapak Ibu guru di sekolah juga memfasilitasi, karena mereka tidak akan bisa sulit untuk berwawasan global kalau tidak mengerti bahasa internasional. Jadi bagaimana seorang pemimpin bisa mengkomunikasikan idenya melalui tadi assembly, kemudian apel-apel, melalui kegiatan-kegiatan di sekolah, unjuk kebolehan dan sebagainya. Bagaimana mereka bisa survive di segala medan, bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan tim itu melalui camp, dan bagaimana mereka bisa mandiri lewat rutinitas di asrama, mencuci sendiri, kemudian menyetrika sendiri. Dan kita juga sentuh, pemimpin harus punya sisi religius, artinya di atas semua itu tentu akhlak yang nomor satu. Dan itu kita laksanakan rutinitas di sekolah kita, di asrama dan juga di sekolah. Kita ada sholat duha berjamaah, kemudian kultum dari siswa menggunakan bahasa Inggris. Sebetulnya kita cinta bahasa Indonesia. Kenapa kita tantang berbahasa Inggris? Karena membiasakan. Sebetulnya tujuannya lebih ke membiasakan anak-anak kita. Ketika mereka lulus dari sini, mereka sudah siap, sudah ready untuk menatap dunia luar yang lebih besar. Kompleksitasnya cukup banyak ini Pak. Kalau orang awam memahaminya, bagaimana penerapan itu secara real teraplikasikan? Mendengarnya saja tadi banyak sekali yang diterapkan. Kira-kira Bu Febri, menjadi persiapan untuk adik-adik yang
pengen bersekolah di SMA Negeri Sumatera Selatan atau para orang tua yang saat ini sedang membuktikan kita, sekolah ini juga sangat spesial dalam meng-create karakter. Nah, kalau dilihat di runut tadi programnya cukup kompleks. Nah, mungkin kita bicara tentang aplikasi secara real. Sebanyak itu, bagaimana anak-anak yang belum sama sekali mengenal kondisi seperti itu ketika masuk ke sini? Ada cerita soal itu? Oke. Ini kembali ke pola pembiasaan ya Pak ya. Otomatis karena siswa kita dari seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan dengan kebiasaan yang berbeda, ketika di sini kita lakukan pengenalan terlebih dahulu. Jadi tadi sudah saya sampaikan, kita diawali dengan kegiatan MPLSA. Nah, di kegiatan MPLSA itu juga sudah mulai memperkenalkan apa saja yang akan mereka lakukan di SMA Negeri Sumatera Selatan. Jadi untuk program kepemimpinannya pun biasanya dari disiplin waktu dulu. Kita ajarkan dengan disiplin waktu. Kita sudah jadwalkan pukul sekian apa yang harus mereka lakukan, maka di saat itu pula mereka harus melaporkan bahwa itu sudah selesai dilakukan atau belum. Nah, kalau MPLSA-nya ada di sekolah, otomatis mereka langsung bersentuhan dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi mereka langsung mengalami yang namanya apel pagi. Kita ada 3 apel ya Pak Rifki. Jadi ada apel pagi yang rutin tiap hari, itu ada apel pagi dan apel malam. Tapi kalau untuk mingguan itu ada ditambah dengan Wednesday Assembly ya, jadi afternoon assembly setiap hari Rabu 1 minggu sekali. Nah itu langsung diperkenalkan kepada siswa dan karena kita 24 jam katakanlah di sekolah, di asrama juga, jadi pemimpinan itu mulai dicerminkan oleh kakak-kakak ataupun bapak ibu yang ada di SMA Negeri Sumatera Selatan. Jadi mereka tidak hanya mencoba tapi melihat figur kakak dan ibunya yang sudah lebih dulu menjalankan program kepemimpinan itu. Nah, semakin seru ya. Kita juga beberapa kali menerima kunjungan dari sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Bagaimana kita bertukar program, itu ya tepatnya. Dan sejauh ini juga kita bukan sekolah militer kan Pak Eko ya. Banyak istilah-istilah kedisiplinan, istilah-istilah apel dekat sekali dengan militer. Pak Eko bisa bantu Pak Eko, mungkin dijelaskan kembali betapa asyiknya menjadi siswa-siswa SMA Negeri Sumatera Selatan yang pada real kenyataannya akan mencetak beberapa generasi-generasi untuk menggantikan para pemimpin bangsa. Ya, sebetulnya kita bukan sekolah militer, tapi kita mungkin ada beberapa istilah yang identik ya, mungkin identik saja dengan sekolah militer. Sebetulnya tidak. Kita sama sekali bukan sekolah militer dan anak-anak kita coba kombinasikan karena di sekolah kita ada satu cycle, Pak Rifki, ada satu cycle, 3 komponen itu saling berkaitan antara akademik, non akademik dan boarding education. Jadi itu seperti lingkaran yang 24 jam saling terkait. Nah, kalau tadi ada apel, kemudian kalau tadi ada upacara dan lain-lain, itu hanya hanya bentuk-bentuk praktik baik yang ada di sekolah yang kita coba anak-anak agar setelah lulus dari sini praktik baik itu tetap berlanjut, tetap terpatri dalam diri mereka dan bisa menularkan ke komunitasnya. Artinya mereka sebagai pemimpin diri sendiri dan mereka kita harapkan juga bisa menjadi pemimpin di komunitasnya atau mungkin lebih besar di komunitas negara Indonesia. Jadi dimulai dari diri sendiri, kemudian bagaimana mereka bisa menjadi pemimpin diri sendiri dan menjadi pemimpin orang lain. Nah, Pak Eko ini salah satu orang yang paling dekat dengan sekolah SMA Negeri Sumatera Selatan karena dari awal sudah bergabung hingga saat ini. Jadi lebih kurang 11 tahun. 11 tahun ya. Sama 11 usia tahun. dengan sekolah ini Betul. sebetulnya. Ya, saya bergabung 2009 ya betul. 11 Saya mau tanya ini Pak, menyoal keunikan tersendiri dari per tahunnya, apa yang menjadi catatan Pak Eko, apa ada suatu hal yang berbeda? Bisa di-share? Iya. Ini pengalaman saya pribadi ya. Kebetulan karena saya Tapi nggak curhat ya, Bu? Boleh lah ya, dikit-dikit. karena mungkin saya mengalami dari masa-masa awal kemudian sampai saat ini. Kalau dulu saya boleh cerita di masa awal, memang tantangan ke kita pendidik itu lebih berat karena dulu sumber dayanya belum sebanyak sekarang, SDM-nya belum sebanyak sekarang, kemudian juga angkatan pertama masuk belum ada kakak kelas, ada adik kelasnya, jadi perhatiannya lebih fokus ke intake 1. Tapi semuanya ditentukan dari intake 1 karena kiprahnya. Iya.
Dan tentunya selama 11 tahun perjalanan di Seman Sumsel, di tahun awal kita sudah tetapkan fondasi, dan tentu kita tidak saklek kita tidak saklek di tahun awal harus seperti ini sampai berlanjut ke tahun-tahun selanjutnya. Kita tetap cari formulasi yang terbaik di education, di hal-hal akademik dan akademik. Kita coba sesuaikan terus dengan perkembangan zaman, bagaimana formulasi terbaik dan yang bisa kita capai. Jadi seru ya perubahannya lumayan dinamis. Banyak di luar sana yang menjadi menaruh impian besar untuk bergabung di sekolah ini, dan keluarga-keluarga besar di luar sana yang menginginkan anaknya menjadi bagian dari sekolah ini ya Pak Eka. Bu Febri sendiri, kalau selama menjalani dan menjadi bagian di departemen kesiswaan, terutama program Pathway to Leadership ini, setiap tahunnya apa yang paling dirasakan? Mungkin feelingnya itu membekas sekali sampai saat ini. Semua momen yang kita lewati itu berkesan Pak kalau bagi saya ya, karena secara teknis kegiatan Pathway to Leadership ini banyak terjun ke lapangan. Ya tadi seperti pengabdian masyarakat, bagaimana kita mendampingi anak-anak berinteraksi dengan warga sekitar sekolah, berkenalan. Nah, di situ membuat satu kenangan yang sulit untuk dilupakan. Jadi kalau yang paling membekas dari semua program yang ada di PTL, ya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, setiap tahun pasti ada saja momen-momen yang berkesan seperti itu. Tapi satu hal yang saya pelajari dari program ini, kita tidak hanya mengajarkan kepemimpinan kepada para peserta didik, tapi di sini kita mempererat tali silaturahmi kita dengan peserta didik. Oleh karena itu, mengapa tadi saya sempat dikatakan oleh Pak Rifki ibunya anak-anak, karena kedekatan itu terjalin ketika kita memulai program ini bersama, bagaimana berinteraksi, kemudian berkonsultasi bagaimana permasalahan yang mereka temui di lapangan, bagaimana solusi yang terbaik yang harus kita berikan. Jadi hal-hal yang seperti itu yang membuat setiap program, setiap kegiatan yang kita jalani memiliki kesan tersendiri seperti itu. Karena sekolah kita boarding, jadi di sini anak-anak kalau mau curhat ya ke gurunya ya. Iya, Guru orang jadi tua kedua ya. Betapa nikmat ya Pak Eko ya. Menjadi bagian sekolah SMA Negeri Sumatera Selatan. Nah, perbincangan ini semakin seru dan semakin menarik ya. Bagaimana 11 tahun SMA Negeri Sumatera Selatan hadir di Sumatera Selatan, Sriwijaya ini ya. Ya, Pak Eko dan Bu Febri, bicara tentang leadership di sekolah kita, PTL atau Pathway to Leadership ini sudah banyak melahirkan beberapa hal untuk dikembangkan oleh siswa ya. Dan alumni, catatannya adalah sebagai pembuktian. Seman Sumsel Friends bisa mengikuti bagaimana seorang alumni kita yang akan berbincang mengenai leadership selama bersekolah di SMA Negeri Sumatera Selatan. Bu Febri dan Pak Eko tetap di sini. Saya harus pindah ke studio 2 untuk melakukan live interaktif ya. Bagaimana perjalanan M. Andrianto, salah satu alumni Intake ke-6 Pak Eko ya, Ke-6 betul. yang mendapatkan aplikasi besar, terutama program leadership selama bersekolah di SMA Negeri Sumatera Selatan. Mari ikuti saya di studio 2. Baik, Seman Sumsel Friends, kita lanjutkan perbincangan kita masih membahas leadership program yang ada di SMA Negeri Sumatera Selatan. Nah, ini semakin menarik untuk kita bahas pembuktian program ini selama ada di sekolah SMA Negeri Sumatera Selatan, dan kita cari tahu dari seorang alumninya. Untuk membahas ini, saya ajak dulu dua rekan saya yang bergabung di studio 1. Silakan Bu Febri dan Pak Eko bisa bergabung ke sini. Kita cari tahu bagaimana seorang alumni yang berkiprah, yang lahir beberapa dari program leadership program di SMA Negeri Sumatera Selatan selama ia bersekolah ya. Oke, Bu Febri dan Pak Eko, kita sudah terhubung melalui aplikasi Zoom salah seorang alumni SMA Negeri Sumatera Selatan angkatan ke-6, intake ke-6. Ini sudah bersama M. Andrianto. Muhammad Andrianto, selamat pagi Andre, apa kabar? Halo, selamat pagi. Alhamdulillah baik sih Pak.
Oke. Koneksi kita Iya, bagus ya. santai. Kamu masih di Indonesia kan ya? Ma- Masih. Masih Pak, masih. Oke, ada Bu Febri, koordinator PTL, dan juga ada Pak Eko sebagai Halo, Waka Andre. Kesiswaan. Oke. Sudah lama nggak Aduh, pulang ke Palembang kangen nih? udah. Kangen ya? Udah lama nggak pulang ke Palembang, kangen banget ketemu sama Bu Febri sama Pak Eko bener. Oke. Andre dihadirkan di perbincangan ini adalah bagaimana kita mau tahu sebetulnya manfaat ya, manfaat selama mendapatkan program leadership di sekolah hingga akhirnya saat ini Andre adalah seorang mahasiswa ya. Ya, Bisa cerita betul. dulu Andre saat ini sedang kuliah di mana, jurusan apa? Mungkin saya akan memperkenalkan diri dulu ya untuk teman-teman yang di YouTube-nya SMA Negeri Sumatera Selatan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andrianto. Saya dari angkatan ke-6. Sekarang saya kuliah di Universitas Pertamina Jakarta, ngambil program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Gitu. Oke. Iya. Dan apa lagi? Cukup ya? Jomblo masih dong? Cukup itu aja dulu. Ya. Masih jomblo. Istiqomah ya. Oke, Andre, kan program leadership ini kan sudah banyak ya. Bisa cerita nggak program apa kemarin waktu di SMA Sumsel yang kamu ingat tentang leadership? Leadership banyak sih, mulai dari Ya, solo camp. tahun pertama kan ada leadership camp ya. Terus tahun kedua ada solo camp, terus ada 3L juga yang kebetulan ketemu sama Bu Febri. Febri ya? Bu Febri galak nggak Iya, saat itu? benar. Galak nggak sih orangnya? Kebetulan saya salah satu ketua kelompok kemarin, Pak. Jadi pas, fans ya? pas laporannya aja sih agak sedikit ketat gitu. Oke. Tapi dapat kan manfaatnya? Dapat banget kan? sih. Bagaimana Dapet didikannya Bu Febri kan ya? Makanya sampai keinget sampai sekarang tuh masih komunikasi lancar sama Bu Febri. Dia baik Bu sebetulnya Bu. Kasih pelet. Kasih pelet. Oke, Andre kita mau tahu nih sebetulnya dari perjalanan Andre sampai saat ini ya, apa sih yang didapat dari pola leadership program yang ada di kita yang sangat relevan dan bermanfaat untuk Andre sejauh ini? Bisa cerita Andre? Oke. Kalau misalnya saya boleh cerita sih program ya boleh, makanya yang disuruh didapat. cerita. Laut ya. Oke, kalau program kepemimpinan yang saya dapetin dan masih sangat relevan sampai saat ini itu sebenarnya hampir keseluruhan. Kalau misalnya boleh jujur, karena baik itu program yang secara langsung diberikan oleh sekolah ataupun program ataupun yang tidak secara langsung gitu. Yang saya bilang tidak secara langsung itu yang saya dapatkan di lingkungan SMA Negeri Sumatera Selatan. Banyak banget sih, kayak misalnya karena kita 3 tahun di asrama, jadi kita dituntut untuk belajar mengurus diri sendiri. Terutama sekarang kan saya kuliahnya jauh dari orang tua. Saya kuliah di Jakarta, hidup sendirian, jadi saya juga terbiasa untuk gimana caranya mengurus diri sendiri, gimana caranya beres-beres sendiri, gimana caranya masak sendiri gitu. Hidup jauh dari orang tua, gimana caranya bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Walaupun jauh dari orang tua, kita masih bisa tetap survive gitu. Walaupun kata orang ibu kota itu keras, tapi sebenarnya bagi saya secara pribadi, karena saya udah terbiasa gitu di asrama, hidup jauh dari orang tua, itu memudahkan banget untuk saya bisa beradaptasi di lingkungan lain. Kalau misalnya untuk program yang secara langsung diberikan oleh sekolah, salah satu yang paling saya rasakan itu adalah gimana caranya anak-anak SMA Negeri Sumatera Selatan itu bisa peka terhadap lingkungan sekitar. Kayak yang saya jalani selama di kuliah, banyak teman-teman saya itu sebenarnya itu peka terhadap lingkungan sekitar, tapi mereka nggak tahu gimana caranya melaksanakannya gitu. Gimana caranya merealisasikan apa yang sebenarnya pengen mereka lakukan. Kalau saya termasuk dengan teman-teman SMA Negeri Sumatera Selatan yang lain yang sama-sama di kampus, itu kita sekarang bikin program namanya Laskar Mimpi Tenjo. Jadi Laskar Mimpi Tenjo itu komunitas yang kita bangun sendiri. Kebanyakan sih anak-anak SMA Negeri Sumatera Selatan yang ada di dalam situ, tapi juga berkolaborasi dengan anak-anak Universitas Pertamina lainnya. Jadi kita bikin komunitas belajar untuk anak-anak di salah satu desa di Kampung Cipare, Kabupaten Bogor. Nah, itu biasanya kita setiap hari Sabtu Minggu biasanya mengajar tentang literasi
Jadi kita ngajak mereka belajar, ngebaca, terus ngajarin mereka bahasa Inggris, ngenalin mereka dengan lingkungan-lingkungan sekitar, ngenalin mereka dengan cita-cita, yang sebenarnya itu bentuknya mirip dengan apa yang sudah pernah kita laksanakan di SMA Negeri Sumatera Selatan gitu. Kalau di sekolah dulu kita kenal dengan Seman Sumsel Mengabdi atau Seman Sumsel Mengajar. Nah, itu juga yang kita coba untuk kembangkan di daerah lain yang sebenarnya tidak banyak orang terekspos dengan hal seperti itu gitu. Banyak juga teman-teman saya dari daerah-daerah lain tuh ya bisa dibilang sedikit amazed lah, walaupun ya itu jadinya membanggakan diri sendiri ya. Tapi boleh dibilang itu jadi poin plus kita, poin plus anak-anak Seman Sumsel ketika ke tempat lain, ke wilayah lain, kita sudah punya ide-ide yang seperti itu gitu. Dan satu hal lagi sih yang paling kerasa banget itu adalah English environment-nya. Kalau di sekolah kan kita banyak ditekankan untuk setiap hari berbicara dalam bahasa Inggris. Jadi kita jadi lebih pede untuk ngobrol dengan orang lain, kita lebih pede untuk berinteraksi dengan orang lain menggunakan bahasa Inggris yang tidak banyak orang-orang itu punya hal yang seperti itu gitu. Mungkin mereka bagus dalam bahasa Inggris, tapi ketika mereka ngomong sama orang lain secara langsung, itu agak kagok. Tapi untuk kita, itu jadi poin plus juga untuk kita. Karena ketika kita ketemu sama orang-orang luar, terutama di Universitas Tamina sih, kita sering banget banyak orang-orang dari perusahaan lain gitu, yang bekerja sama dengan kampus, datang ke sekolah, ke kampus, itu kita bisa ngobrol langsung dengan mereka. Dan karena kita punya nilai plus kita bisa berbahasa Inggris, jadi kita bisa lebih mudah dekat sama mereka gitu, mudah berinteraksi dengan mereka dibandingin sama teman-teman kita yang mungkin mereka pengen ngobrol tapi mereka ragu karena mereka nggak bisa gitu. Tapi itu yakin sih kan yang saya rasain. ya dalam ceritanya Andre tadi, Bapak yakin sisi lain adalah ada kekuatan penuh ketika selama bersekolah di SMA Negeri Sumatera Selatan itu percaya dirinya ya? Betul, percaya dirinya. Jadi karena kita udah terbiasa sih, dulunya terbiasa untuk kita ngomong di depan gitu. Kita terbiasa untuk ngomong dengan orang-orang luar gitu. Jadi ketika kita sampai ke kampus pun, walaupun itu tempatnya baru, walaupun itu ibaratnya kita datang ke kota orang, kita jadi lebih luas untuk kalau misalnya kita mau mulai berkomunikasi gitu. Kita jadi lebih mudah untuk berinteraksi dengan orang lain gitu, lebih percaya diri untuk memulai sesuatu gitu. Oke, Bapak lihat memang Andri punya kekuatan penuh dalam beradaptasi nih, cepat sekali apa yang sudah didapat selama di SMA Negeri Sumatera Selatan tentang poin-poin leadership-nya itu cepat sekali untuk diaplikasikan ya. Jadi kalau bicara implikasi yang bisa jadi bekal Andri untuk organisasi dan di kampus banyak sekali ya. Banyak banget sih Pak, kalau misalnya secara langsung, saya tuh cukup aktif juga dari semester 1, itu udah mulai masuk ke dalam organisasi. Dan enaknya kita, kalau misalnya yang saya rasakan, kita itu punya banyak ide yang kita bawa dari sekolah. Misalnya, karena kampus saya itu termasuk baru, jadi kita semuanya tuh sedang membangun, dari mulai organisasinya, dari mulai program-programnya. Nah, karena kita udah terbiasa dengan hal-hal yang misalnya kayak Seman Sumsel Mengabdi misalnya, atau program-program kepemimpinan kayak leadership camp atau solo camp. Hal-hal seperti itu bisa kita terapkan di kampus, dan kebanyakan yang pernah saya alami, orang-orang tuh jadi lebih terbuka dengan hal seperti itu. Yang awalnya mereka nggak tahu, oh ternyata ada ya program seperti ini, oh ternyata bisa ya kita melakukan ini, gitu. Karena kita udah punya hal seperti itu duluan, kita udah terekspos dengan hal seperti itu duluan, kita jadi lebih mudah untuk berbaur dengan orang lain, kita jadi lebih mudah untuk mengembangkan organisasi kita, gitu. Karena kita udah terbiasa dengan hal seperti itu. Nah, karena sudah bercengkerama ke beberapa teman selama di kampus, ini jadi catatan ketika masuk kampus pun di semester 1, ada program-program yang ternyata sekolah lain juga, siswa sekolah lain juga mendapatinya saat kuliah ya. Ini uniknya SMA Negeri Sumatera Selatan, program-program kita, program-program yang sebetulnya di bangku kuliah sudah dinikmati selama bersekolah di SMA. Andre, selama di SMA Negeri Sumatera Selatan kemarin jadi ketua terus ya, kalau ada beberapa program di leadership? Boleh dibilang seperti itu sih Pak, karena saya dulu juga jadi ketua OSIS untuk angkatan ke-6, terus di beberapa kegiatan-kegiatan kayak acara, terus juga Seman Sumsel Mengabdi,
Saya juga ketua distrik saat itu, saya jadi ketua distrik di KM. Oke. Ya, Andre tadi sempat ada CS di kampus ya, diaplikasikan. Iya, benar. Ini programnya Bu Febri sebetulnya ya. Bisa Iya, cerita, kemarin juga kebetulan Bu Febri juga sempat ikut visit ke tempat kita. Iya. Jadi kita punya program namanya Laskar Mimpi Tenjo. Laskar Mimpi Tenjo itu komunitas yang isinya tuh kebanyakan anak-anak SMA Negeri Sumatera Selatan berkolaborasi dengan beberapa mahasiswa lain dari Universitas Pertamina itu. Nah, kemarin tahun kemarin ya Bu ya? Iya. Tahun kemarin itu Bu Febri juga sempat ya? main. Bulan Maret tahun Iya. lalu ya. Jadi Pak Rifki, Pak Eko, Maret tahun lalu saya sempat bergabung dengan mereka karena saya lihat Andre ini salah satu pelopor pengabdian masyarakat di universitasnya. Jadi saya tertarik nih berapa kali melihat postingan mereka di media sosial. Wah, kayaknya seru nih, berawal dari iseng-iseng ya. Ayo Bu, ikut kita. Dan alhamdulillah akhirnya di Maret tahun lalu diberi kesempatan untuk bisa secara langsung ikut terjun ke Tenjo ya, ke Tenjo, dan itu sangat membuat rindu untuk kembali. Jadi impact-nya di kampus juga Kapan Bu kira? Ya. Kapan Bu kira-kira mau balik lagi ke Tenjo, Bu? Setelah pandemi ini tentu Ibu akan ke Tenjo. Temenin ya? Boleh. Siap. Pak Eko panggil Bu. Pak Eko kalau misalnya mau ikut boleh? Iya. Boleh ya? Pak Eko mau ikut. Boleh deh nanti. Iya, nemenin berangkat gue. bareng. Iya. Oh ya Andre. Boleh. Nanti bawa oleh-oleh ya Pak ya. Selain pempek ada nggak yang mau di-request? Mau pempek atau kentang? Buat adik-adiknya apapun dimakan pakainya. Iya. Oh iya. Andre, satu pertanyaan Andre, mungkin penasaran, rasa penasaran di kita di Pak dan Andre. Kira-kira dari rencana Andre nanti ke depannya ada nggak mau membidik daerah-daerah lain gitu? Atau kampung-kampung lain? Memperluas nggak? Memperluas daerah cakupan. Ya. Kepala sekolah nih ya tadi ya, udah jabatannya kepala sekolah Tenjo, Laskar Mimpi Tenjo. Jadi memang kita udah ada rencana Pak sebenarnya. Jadi sekarang fokus kita adalah untuk membuka kesempatan untuk teman-teman yang baru. Jadi dari kebanyakan pengajar kita sekarang punya sekitar 15 pengajar, itu rata-rata mereka angkatan pertama. Yang sekarang itu kebanyakan dari mereka udah pada lulus gitu. Jadi kita sekarang lagi coba untuk regenerasi pengajar, kita lagi nyari angkatan-angkatan baru yang saya sebenarnya kebanyakan ngebidik anak-anak Seman Sumsel sih, karena mereka juga udah punya basic untuk mengabdi gitu ya. Jadi kita lagi coba untuk regenerasi para pengajar-pengajarnya. Setelah udah ready, kita mau siap untuk ngebidik daerah yang baru. Kita juga untuk Tenjo sih, kita udah ngejalanin program ke anak-anaknya juga. Jadi adik-adiknya itu yang kisaran udah masuk ke jenjang SMP atau SMA, kita udah coba untuk latih supaya mereka nanti bisa mengajar di daerah mereka masing-masing. Jadi ketika kita tinggalin pun daerah itu udah bisa mandiri dengan bisa mengajar dengan sendirinya gitu. Udah bisa mandiri. Jadi kita bisa fokus untuk mengembangkan daerah yang lain. Rencananya sih akan kita jalankan, cuma ini karena lagi pandemi jadi memang benar-benar banyak yang terbatas gitu, Pak. Jadi kegiatan kita juga masih ada beberapa pengajar yang stay di Jakarta. Beberapa kali mereka masih ke daerah masing-masing, ke desa Tenjo. Tapi karena akses transportasi juga dibatasi, terus juga akses ke desa itu juga dibatasi, karena kita nggak mau juga memberikan dampak yang negatif juga ke desa itu, kita nggak tahu apa yang kita bawa gitu. Jadi kita coba untuk membatasi intensitas kita ke sana, gitu. Tapi ada rencana seperti itu. Seru ya. Seru. Nanti undang lagi ya kalau banget, udah ada perluasan wilayah. Boleh kalau misalnya mau join anak-anak Sumatera Selatan yang lagi jalan di sekolah, Pak, dibawa ke Desa Tenjo buat ngelihat di sana gitu. Oke. Syaratnya pandemi harus berlalu dulu ya. Syaratnya pandemi harus berlalu dulu. Ya. Baik, Seman Sumsel Friends, terima kasih Anda masih mengikuti perbincangan kami dengan topik pembahasan yang sangat lugas sekali ya, leadership di mana menjadi program unggulan di SMA Negeri Sumatera Selatan. Dan sebagai pembuktian kedua, kita sudah terhubung dengan salah satu alumni yang merasakan manfaat program leadership selama bersekolah di SMA Negeri Sumatera Selatan. Melalui aplikasi Zoom, kita sudah terhubung kembali bersama rekan M. Haikal.
Haikal, bisa dengar suara Bapak? Iya, jelas Pak. Apa kabar Haikal? Alhamdulillah Ya. sehat. Haikal, ini Bapak sudah banyak tahu cerita tentang Haikal selama bersekolah ini sangat berprestasi ya. Nah, kita mau tahu nih, Haikal harus banyak cerita sama Asman Sumsel Friends. Apa saja sih bekal kepemimpinan yang diperoleh oleh Haikal selama menempuh pendidikan di SMA Negeri Sumatera Selatan yang sangat berguna bagi Haikal dalam menjalani kehidupan di masyarakat, di kampusnya saat ini? Atau sekarang sudah kerja ya? Ya, silakan Haikal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Fikri atas waktu dan kesempatannya. Dan yang terhormat ada Bapak Eko, Pak, dan Bu Febri. First of all, I would like to say thank you very much for inviting me dalam edisi Smart Edu Talk kali ini. Let me introduce myself. Nama saya M. Haikal Hafid, sarjana hukum. Saya first intake SMA Negeri Sumatera Selatan, Sampurna Academy, karena pada zaman saya itu ada Sampurna Academy-nya, Pak. Alhamdulillah, saya sudah bekerja di Kejaksaan Negeri, di Kejaksaan Republik Indonesia, dengan posisi calon jaksa, penempatan Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara di Provinsi Kalimantan Selatan. Kalau ditanya mengenai apa saja, pastinya sangat banyak, Pak. Tapi akan saya kerucutkan menjadi 3 poin. Ilmu atau bekal kepemimpinan apa saja yang saya dapat semasa saya bersekolah di SMA kemarin, dan dampaknya kepada kehidupan saya sekarang. Saya bagi menjadi 3. Yang pertama, kepemimpinan, yaitu menjadi pemimpin diri sendiri. Yang kedua, menjadi pemimpin dalam bentuk kelompok yang ada di sekolah, ya seperti kelompok-kelompok dalam pengerjaan tugas, ada namanya klub, kemudian ada juga namanya organisasi house captain, ada nama organisasi student council. Kemudian yang ketiga, menjadi pemimpin real life, yang kehidupan nyata yang sekarang saya rasakan atau yang sekarang saya hadapi sesuai moto di SMA Negeri Sumatera Selatan, learn today, live tomorrow, yang artinya untuk 2 tahapan ini kita diajarkan selama kita masih bersekolah di SMA Negeri Sumatera Selatan, dan yang tahapan ketiga menjadi pemimpin real life itu adalah hasilnya. Itulah waktu untuk memimpin. Saya akan jelaskan satu persatu, Pak. Menjadi pemimpin diri sendiri. SMA Negeri Sumatera Selatan mengajarkan semua siswanya untuk memulai menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Bagaimana caranya? Jadi sistemnya, mau tidak mau, suka tidak suka, terima tidak terima, ya harus mau, harus suka, dan harus terima. Kenapa? Contoh, kita harus bisa melawan, atau kita harus bisa menjadi pemimpin diri kita sendiri dalam melawan ego untuk hidup disiplin. Contoh, yang awalnya tidak bisa mencuci pakaian sendiri, kita harus bertanggung jawab karena itu pakaian kita yang pakai, kita cuci sendiri. Mau tidak mau ya harus mau, kalau nggak dicuci ya masa mau pakai pakaian kotor terus, ya kan. Kemudian yang kedua, makan tepat waktu, disiplin. Karena seorang pemimpin itu berangkat dari kedisiplinan yang baik. Kemudian tidak menunda tugas. Kalau bisa dikerjakan hari ini, kenapa harus besok? Jadi besok akan ada kegiatan lain lagi. Itu. Jadi dimulai menjadi pemimpin diri sendiri. Yang dimulai dengan cara harus. Karena kalau kita tidak lakukan, ya kita sendiri yang sengsara. Kenapa? Pakaian tidak dicuci. Kalau makan tidak teratur, ketinggalan makan. Kemudian kalau pekerjaan tidak dikerjakan langsung, besok pasti banyak tugas-tugas yang menumpuk. Gitu, Pak. Kemudian kedua, menjadi pemimpin dalam kelompok
yang ada di sekolah seperti kelompok tugas, kemudian ada lagi namanya klub olahraga, science, kemudian juga ada house captain, kemudian juga ada organisasi OSIS atau student council. Nah, di situ juga kita sudah diajarkan sebuah miniatur kehidupan, dalam arti kita bercampur dengan orang lain, bagaimana caranya kita bermusyawarah mufakat, bagaimana caranya kita menjadi pemimpin, dan bagaimana kita ketika kita bersikap ketika kita dipimpin. Jadi di situ pun diajarkan. Contohnya ketika saya menjadi presiden of Students Council, saya ketua OSIS-nya, tapi ketika saya masuk ke organisasi host saya, kebetulan host saya Shark, maka saya hanyalah anggota, yang artinya saya harus menghargai pimpinan saya, yaitu host captain. Dan begitu pula host captain ketika dia dalam organisasi student council atau dalam ada program-program yang saya buat, maka dia hanya sebagai anggota, seperti itu. Jadi kita harus bisa memposisikan diri kita di mana kita berdiri dan bagaimana kita bersikap tindak. Nah, kemudian yang ketiga, menjadi pemimpin skala besar yang sekarang ini, Pak. Jadi memang bekal modal yang kita dapat semasa kita bersekolah 3 tahun itu akan kita terapkan di poin ketiga, menjadi pemimpin di masyarakat. Jadi bekal tersebut mengajarkan kita bagaimana kita bergaul, bagaimana kita menghormati pimpinan, dan bagaimana kita bersikap terhadap teman sejawat, teman satu profesi, dan bawahan. Itu semuanya terbentuk. Tapi sebelum itu, saya juga melanjutkan organisasi semasa di SMA di perkuliahan, Pak. Oke. Saya juga kebetulan menjadi ketua angkatan tahun 2012, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kemudian saya juga giat bergabung di Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi organisasi saya semasa saya SMA itu menjadi modal untuk kemudian saya lanjutkan di perkuliahan dan saya terapkan di dunia pekerjaan, di dunia sekarang. Dan yang membuat unik ya Pak, mungkin tidak semua sekolah yang ada adanya program camp. Jadi ada namanya leadership camp, ada namanya solo camp. Jadi di semasa saya sekolah itu, kedua camp ini sebenarnya tujuannya sama-sama membentuk kepribadian bagaimana menjadi pemimpin. Bagaimana kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat. Namun bedanya kalau untuk leadership camp itu masih grup. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, maka yang menanggung teman-teman semua yang sudah satu grup. Jadi kita pun bertanggung jawab atas teman-teman kita juga. Namun untuk tahapan berikutnya, yaitu ada namanya program solo camp, itu kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, maka kita yang harus bertanggung jawab sendiri. Sehingga itu mengajarkan kita untuk kehidupan nyata. Dan menurut saya program leadership camp, solo camp itu adalah miniatur kehidupan nyata. Kenapa saya bilang miniatur kehidupan nyata? Karena dalam kehidupan nyata pun apa yang telah kita perbuat, mau itu baik, akan berbuah baik, mau itu buruk akan berbuah buruk. Yang intinya adalah apa yang telah kita berbuat, baik buruk, maka hasilnya akan kita petik sendiri. Kita harus bisa bertanggung jawab atas apa yang telah kita perbuat. Itu Pak ya. Kemudian saya berpesan kepada adik-adik yang masih bersekolah, gapailah cita-cita kalian setinggi mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin selagi kalian berusaha. Dan jangan lupa berdoa serta restu orang tua. Sekolah di SMA Negeri Sumatera Selatan, ambillah semua bekal kepemimpinan yang ada. Karena apa? Karena bekal kepemimpinan itulah yang akan nanti kalian gunakan semasa kalian kuliah dan kalian kerja. Saya mungkin perwakilan dari teman-teman alumni lainnya Pak yang sudah tersebar di pelosok negeri ingin mengucapkan dari hati yang terdalam, ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada SMA Negeri Sumatera Selatan, tidak terlepas kepada kepala sekolah, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu staf,
yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih Pak, Bu, atas ketulusan, kesabaran, dan ketekunan kalian. Kami alhamdulillah bisa seperti sekarang. Terima kasih banyak Pak, Bu. Dan untuk adik-adik sekalian, saya berpesan, kalian beruntung bisa menjadi bagian dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Karena selain kalian diajarkan ilmu akademik yang sangat luar biasa, kalian juga diajarkan nilai kepemimpinan yang nantinya akan menjadi bekal kalian ketika di kehidupan nyata. Jadi ya mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Haikal sudah bisa meluangkan waktu sejenak ya. Dan ini menjadikan bekal juga untuk adik-adik ke depannya. Terima kasih Haikal sudah bergabung bersama Pak Rifki, ada juga Bu Febri dan Pak Eko ya. Baik, Seman Sumsel Friends, tanpa terasa obrolan kita ini banyak sekali memberikan wawasan baru mengenai SMA Negeri Sumatera Selatan terkait program leadership atau pathway to leadership-nya ya. Terima kasih Pak Eko, terima kasih Bu Febri sudah menemani Seman Sumsel Friends yang mungkin saat ini sedang beraktivitas sambil nonton video ini melalui gadgetnya. Nah, untuk Anda yang akan mau mendapatkan update terbaru Seman Sumsel Friends, juga subscribe channel ini ya. Dan nyalakan notifikasinya. Anda juga bisa request materinya Seman Sumsel Friends, apa yang ingin Anda ketahui yang menarik dari Seman Sumsel SMA Negeri Sumatera Selatan. Akhirnya saya Muhammad Rifki dan juga ada Pak Eko Dan saya Bu Febri. mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Seman's Edu Talk, Well Leaders. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pakai maskernya.